Shalom, selamat pagi. Kalau kita mau renungan ya saat teduh ada beberapa cara. Ada orang-orang yang memang bisa main musik, kemudian biasanya nyembah dulu, nyanyi dulu ya pakai gitar atau pakai keyboard ya tergantung situasi yang ada ya. Tapi ada juga yang langsung baca firman ya, baca, merenungkan ya nggak ada salahnya. Tapi kalau kita bisa menyanyi, memuji Tuhan 1-2 lagu, itu sangat baik ya. Kita bisa belajar yang namanya flow ya dalam penyembahan. Tapi kita mulai dengan lagu yang kita tahu saja ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau bangun pagi itu suka ada nyanyian di hati ya, dan saya ikutin aja itu ya. Entah itu lagu ucapan syukur ya atau lagu apa saja, dan itu seringkali tuntunan Tuhan untuk saya renungkan hari itu ya. Jadi Tuhan bisa bicara lewat firman yang kita baca, bisa juga lewat lagu yang kita naikkan ya, kita nyanyikan. Nah, ada satu lagu lama sekali ya, judulnya In Your Presence ya, bahasa Inggris, dalam hadiratmu ya. Lagunya seperti ini. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day. Till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be shine through me. In your presence, apa artinya? Dalam hadiratmu ya. Ada damai, there is peace. In your presence, there is joy. Dalam hadiratmu ada sukacita. I will linger, I will stay. Aku akan berlama-lama, aku akan tinggal in your presence day by day, hari demi hari. Till your likeness, sampai keserupaan dengan engkau, may be seen in me, dapat terlihat di dalam aku ya. Jadi ini lagu merupakan satu pernyataan iman dan juga doa bahwa dalam hadiratnya itu ada damai sejahtera, kemudian juga ada sukacita ya. Lalu dikatakan aku akan berlama-lama menikmati hadiratmu
Dan aku akan tinggal dalam hadirat-Mu hari demi hari sampai keserupaan dengan Engkau itu terlihat dalam diriku. Ya. Nah, kalau kita bilang hadirat Tuhan, biasanya orang itu mengartikan itu dengan waktu kita menyembah Tuhan, lalu ada perasaan kayak apa ya? Kalau kita sudah menyembah Tuhan tuh kadang-kadang ada perasaan pada titik tertentu kita merasakan kekaguman akan Tuhan ya. Kayak lagu itu. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due. I stand in awe of you. Jadi aku berdiri dalam satu kekaguman ya, rasa hormat, respek, kagum, terpesona akan Tuhan. Nah, seringkali orang mengartikan itu hadirat Tuhan, dan betul itu nggak salah juga ya. Kadang-kadang terasa ke emosi kita biasanya. Kita akan merasakan damai, ada damai yang kadang-kadang bisa terjadi kita itu sedang mengalami situasi yang berat, tapi di dalam itu damai, teduh sekali ya. Bertahun-tahun yang lalu ya, ketika ayah saya tiba-tiba meninggal, terus terang itu sangat mengagetkan, tapi setelah berdoa sekian lama saya dapat satu keyakinan yang sulit diceritakan ya. Karena satu firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu begitu dia meninggal dia bersama Tuhan ya. Jadi akan hal itu saya tidak ragu ya, memutuskan untuk percaya firman Tuhan. Tapi di sisi lain memang ada satu damai yang teduh kuat sekali, khususnya setelah saya berdoa sekian lama dalam hari tersebut ya. Dan ada vision juga saya dapat, itu sangat meneguhkan ya. Jadi walaupun situasi di luar orang-orang datang menyatakan turut berduka, saya tidak terlihat berduka ya sedikit pun, karena memang ada damai ya. Nah, kalau damai itu begitu kuat, dia melimpah menggenangi jiwa kita ya. Jadi ada sukacita. Alkitab berkata, the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanku, kekuatan kita, kekuatan kami ya. Nah, kalau dikatakan the joy of the Lord, itu sukacita yang dari dalam ya. Jadi kita harus lahir baru, terima Tuhan Yesus, dalam hati kita ini ada Roh Kudus, ada joy ya. Buah roh ya, ada kasih, damai, sukacita, ya, ada kesabaran, ada iman dan sebagainya. Nah, itu melimpah keluar. The joy of the Lord, sukacita yang dari Tuhan itu melimpah keluar. Itu bukan sukacita karena kita misalnya dapat hadiah ya, atau kita mendapatkan sesuatu, tapi sukacita yang dari dalam. Nah, itu bisa melimpah keluar, menggenangi jiwa kita. Kemudian dampaknya akhirnya bisa ke tubuh kita juga ya. Dan kalau orang sakit bisa sembuh, tapi yang biasanya kadang-kadang dirasakan oleh sebagian orang ya, nggak semua karena mungkin pengalamannya beda. Kadang-kadang itu berasa seperti aliran panas di badan ya, di tangan, menjalar, kadang-kadang seperti electricity mengalir gitu. Dan ada yang mungkin merasakan tangannya seperti diangkat begitu ya. Bahkan dalam banyak kasus ada orang-orang yang ketika dia bersekutu dengan Tuhan di kamar sendirian, dia menari buat Tuhan. Kadang-kadang tanpa musik, saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu ya. Mereka menari dengan sukacita sendirian di kamar ya, untuk Tuhan. Nah, kadang-kadang memang itu tentu butuh tenaga ya, tapi itu kayak mengalir, kayak diajak menari, tangan kita tuh dipegang ya. Saya percaya itu ada malaikat ya yang mengajak menari sehingga tidak terasa capek ya. Itu beda sekali dengan kalau orang pergi katakanlah diskotik atau pergi ke pub ya untuk dance misalnya, itu beda sekali ya. Saya pernah hadir di satu kebaktian ketika pengurapan Tuhan turun dengan luar biasa. Kalau orang-orang tumbang, sesuatu yang dulu tuh luar biasa sekali ya. Sekarang sebagian itu agak jarang ya, karena orang kadang-kadang suka alergi terhadap hal seperti itu tanpa mempelajari dan mungkin menikmati apa yang
yang terjadi di sana. Nah, ketika orang-orang rebah ya, ada satu dua orang yang menari-nari ya. Dan saya lihat sendiri ada orang yang dia bisa menari ya. Dia keliling dalam ruangan tersebut dengan mata yang tertutup, tetapi tidak menginjak satu orang pun yang ada tergeletaknya di lantai. Nah itu suasananya waduh susah dibilang seperti apa ya. Ada rasa teduh, damai dan sebagainya. Nah sebagian orang mengatakan itu hadirat Tuhan dan itu nggak salah juga ya. Ada yang namanya His manifested presence ya. Hadiratnya yang dinyatakan. Ya. Itu yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat. Tapi di sisi lain, kalau kita baca firman Tuhan, dikatakan Tuhan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1. Lalu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, siapa itu? Namanya Yesus. Ya. Dia datang ke dunia dan kemudian dia menjadi sama dengan manusia. Dia mati di kayu salib. Ya, kita rayakan itu pada waktu hari Jumat Agung. Kemudian kita peringati ya maksudnya. Kemudian kita rayakan kebangkitannya pada hari Raya Paskah. Nah, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ada satu hal yang Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, apa maksudnya tinggal dalam Tuhan? Ya, saya menafsirkan sederhana saja ya tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, bisa dalam ujian penyembahan dan saya ya sering mengalami itu kalau menyembah Tuhan pada titik tertentu itu lalu mendapatkan firman rema. Nah, firman rema itu yang mendorong untuk meminta apa yang dibutuhkan atau bahkan diinginkan. Karena Yohanes 15:7 mengatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Ya, jadi kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Ya. Ini sebagian orang agak alergi seperti ini karena selalu berpikir biar kehendak Tuhan yang jadi. Betul ya, itu nggak salah. Tapi jangan lupa manusia punya kehendak bebas dan Tuhan menghargai kehendak bebas itu. Dan kalau kita bisa bergembira karena Dia, maka artinya keinginan yang muncul di hati kita walaupun sifatnya pribadi, sifatnya itu satu interest, tapi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan janjinya. Ada dua orang yang bilang itu. Yang pertama ya di perjanjian baru yang tadi saya kutip, Yohanes 15 ayat 7. Itu Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus yang ngomong. Itu perkataan Yesus yang dia catat. Tapi yang kedua adalah Daud di perjanjian lama. Orang yang dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan ya. Salah satu orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau pergi ke Israel ini orang sangat dihormati ya. Dan ya kita nggak usah ikut-ikutan ya, tapi kuburannya itu juga menjadi tempat yang dianggap suci. Kita di perjanjian baru kita tidak mengkultuskan atau mengkeramatkan satu tempat ya. Kita bisa gunakan kamar kita di rumah kita atau gereja untuk berdoa, jadi ruang doa. Itu tempat untuk berdoa, tapi itu bukan satu tempat yang keramat. Karena di perjanjian baru yang disebut gereja Tuhan itu bukan gedung lagi, tapi kita orang percaya ya, tubuh kita ini bait Roh Kudus ya. Jadi itu yang hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, jadi kembali ke Yohanes 15 ayat 7, kalau dikatakan tinggal dalam aku, di dalam Yesus, pertama itu memang berbicara tentang manifested presence ya, His manifested presence, hadiratnya yang dinyatakan. Tapi ada juga kan Tuhan Maha Hadir ya. Jadi dimanapun Dia ada ya. Nah, itu sebabnya Dia Maha Tahu ya, apapun yang kita lakukan Dia tahu. Ada juga yang disebut penyertaannya, His presence is with us always ya. Dia selalu bersama kita, yang mendampingi kita. Nah, itu secara iman kita katakan, kita percaya firman Tuhan bilang seperti itu. Makanya jangan nyanyikan lagu Tuhan jangan tinggalkan aku. Ya, kalau kita nyanyikan seperti itu artinya kita tidak berpegang pada janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu ada ayatnya ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita misalnya nyanyikan satu lagu yang mengatakan Tuhan jangan tinggalkan aku, artinya kita nggak percaya firman-Nya.
Mungkin pada waktu saat tertentu kita baru baru kenal Tuhan, kita belum ngerti hal itu, ya kita kita bisa katakan itu ya. Tapi itu kan waktu kita belum kenal Tuhan. Begitu kenal bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, nah, jangan kata-kata kita itu membatalkan apa yang kita percayai yang tertulis dalam firman-Nya. Nah, jadi kalau dikatakan tinggal dalam hadiratnya, yang kedua itu artinya adalah tinggal dalam firman-Nya, dalam persekutuan. Waktu kita membaca firman-Nya, kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita sedang merenungkan firman Tuhan, kita mengizinkan pikiran kita ini dikuasai oleh firman-Nya, kita sedang mengizinkan imajinasi kita ini digunakan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan begitu rupa, maka sebenarnya kita juga sedang dalam hadirat Tuhan. Ya. Secara iman juga kita percaya bahwa Dia nggak pernah tinggalkan kita. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan bersama kita. Tuhan ada berjalan bersama kita. Dan kalau kita terus renungkan firman-Nya itu menguasai kita, maka kita sedang tinggal dalam hadirat-Nya. Jadi kalau kita kembali ke lagu tadi yang mengatakan I will linger, I will stay in your presence day by day, itu bisa diartikan yang pertama waktu kita memuji menyembah Tuhan, tapi selanjutnya waktu kita sedang mandi, di kamar mandi kita bisa sambil nyanyi ya, nyanyi menyembah Tuhan, lagu yang mungkin baru kita nyanyikan. Tapi juga bisa berarti waktu di jalan, dan kita nggak nyanyi-nyanyi di angkutan umum, nanti orang bingung lihat kita. Tapi dalam hati kita bisa ada sukacita. Nah, waktu kita sedang di perjalanan menuju tempat kerja, kita bisa merenungkan firman-Nya ya. Kita camkan firman-Nya yang habis kita baca atau kita dengar. Kalau dulu saya suka pakai Walkman ya, pakai masih zamannya kaset. Saya pakai headset ya. Belum ada zaman Bluetooth waktu itu ya, pakai kabel. Saya taruh Walkman saya itu ya, kaset player yang kecil tuh dalam kantong saya. Kemudian saya pejamkan mata saya dengarkan firman Tuhan sedang diajarkan, dikhotbahkan ya. Atau kadang-kadang ada firman Tuhan yang dibacakan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana I will linger, I will stay in your presence day by day. Aku akan berlama-lama, aku akan tinggal dalam hadirat-Mu hari demi hari. Ya, dengan cara apa? Merenungkan. Nah, ketika kita merenungkan firman-Nya itu, kita berada dalam hadirat-Nya, pada titik-titik tertentu Roh Kudus akan membuat firman yang kita renungkan itu, atau ada firman lain yang pernah kita baca, tiba-tiba menjadi rema. Tiba-tiba berbicara kepada kita. Nah, menurut Yohanes 15 ayat 7, jikalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya, hal praktisnya sedang merenungkan firman-Nya, lalu firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, kata firman di situ adalah rema. Ada firman yang spesifik yang berbicara kepada kita. Lalu Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, di situ kita bisa minta dengan penuh keyakinan bahwa Dia memberikan kepada kita. Yang perlu kita jaga adalah supaya no condemnation, gak ada tuduhan di hati kita. Itu ada ayat juga yang mengatakan there is now no condemnation in Christ Jesus. Nggak ada tuduhan, nggak ada penghakiman di dalam Kristus Yesus. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi kemudian di surat Yohanes juga dikatakan kalau tidak ada tuduhan di hati kita, maka kita punya keberanian percaya. Dan kita yakin apa yang kita minta itu Dia kabulkan. Ini satu seni ya, satu pengalaman yang kalau kita terus mengalaminya, ya kayak naik sepeda atau berenang, ya learning by practice ya, kita belajar dengan praktik, kita akan makin mengerti ya, bagaimana mengenali jalan-jalannya, hidup dalam tuntunannya, dan bagaimana berdoa, dan kita tahu bahwa ini yang kita doakan ini dia berikan kepada kita. Ya, walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi sudah dapat imannya. Kayak wanita yang hamil, dia sudah tahu dia hamil, dia akan melahirkan, walaupun anaknya belum kelihatan. Tapi dia sudah tahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Ya, renungkan firman Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin.